target projected at Japan. Action! Push! Dibuka dengan seorang pria yang bernama Dongmu. Ia adalah mantan pasukan khusus Korea Utara. Dirinya memutuskan pensiun karena sakit yang dialaminya sekarang. Di sini terlihat Dongmu kayak lagi bertransaksi obat-obatan. Setelah transaksi selesai, Dongmu diajak ke sebuah tempat. Tapi ternyata dirinya udah dijebak. Saat Dongmu menjelaskan alasannya, tiba-tiba pria yang bernama Dongji ini memanggilnya. Dongmu terlihat kaget dengan kehadirannya, yang ternyata Dongji ini adalah jenderal aktif bintang 4 Korea Utara yang dulu adalah atasannya. Jenderal Dongji menjelaskan maksudnya bahwa akan terjadi kudeta yang direncanakan oleh para pejabat tinggi Park Gwang-dong dan Kim Dong-won. Di foto, mereka terlihat menemui Yo In-chi, Menteri Luar Negeri Cina untuk Korea Utara. Nah, di sini Dongmu nanya kenapa nggak langsung pakai pasukan elit aja tuh biar gagalin kudeta. Dongji menjelaskan Kim Dong-won ini adalah menteri keamanan yang saat ini berkuasa penuh atas pasukan elit keamanan Korea Utara. Sedangkan Park Gwang-dong adalah jenderal Korea Utara yang saat ini menjabat. Tentunya ia memiliki kuasa atas semua tentara Korut. Jenderal Dongji juga menjanjikan penghargaan pada Dongmu jika misi ini berhasil. 나 총국장네. 가족은 쿠데타로부터 공화국을 지킨 Karena demi menyelamatkan negara, Dongmu menyetujui dan berpamitan pada keluarganya untuk menjalankan tugas negara. Scene berlari ke Korea Selatan dengan pria yang bernama Yebo. Dia adalah Menteri Pertahanan Korea Selatan. Yebo ini mempunyai 2 orang anak dari mantan istri seorang dokter yang bernama So Heon. Setelah menemani anaknya makan siang, ia langsung bertemu Lee Hong-jang, Menteri Keamanan Cina untuk Korea Selatan. Lee Hong-jang ini memberitahu kalau Menteri Keamanan Dalam Negeri Korea Utara dan Menteri Perwakilan negaranya di Korut meninggal. Dari sini dia kasih tahu Yebo kalau ada yang janggal, karena media Korut memberitakan kematian 2 pejabat tinggi itu hanya karena kecelakaan. Tapi sebelum meninggal, Yo In-chi ini sempat menginformasikan pada dirinya akan ada pembersihan besar-besaran di Korut. Pada hari di mana misi kedua Dongmu untuk membunuh Jenderal Korut, Gwang-dong, saat peresmian pabrik industri di Korut, Dongmu udah siap-siap. Tapi ia kaget dengan siapa yang datang. Ternyata yang membuka peresmian ini adalah Presiden Korut itu sendiri. Terlihat Park Gwang-dong lagi ada di pemakaman. Di sini ia memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak. 개시하라. Gak cuma pembunuhan para pejabat tinggi Korea Utara, di sini juga terlihat kendaraan perang Amerika Serikat yang digunakan oleh militer berseragam Korea Selatan. Dengan gercep, militer AS ini mencarinya. Mereka menemukan asetnya telah meluncurkan sebuah roket. Tentu dong mereka terkejut dan meminta izin untuk menembak kendaraan ini. Acknowledge go for engaging fire on MLRS. It's active and has fired a rocket. 2 roket udah terlanjur diluncurkan yang menargetkan pabrik industri. Banyak warga sipil yang tewas. Tapi untungnya Presiden Korut dan 2 wanita pegawai pabrik masih bisa diselamatkan oleh Dongma. Mereka langsung menyelamatkan diri ke negara tetangga yaitu Korea Selatan. Tentu saja pintu keluarnya masih dijaga ketat oleh pasukan militer Korea Utara. Untungnya di sini ada Menteri Luar Negeri Tiongkok. Dia langsung menelpon atasan militernya untuk memberi izin membuka pintu. Gak lama militer pemberontak datang menyuruh menutup pintu perbatasan dan perang saudara pun pecah. Sesampainya di perbatasan Korea Selatan, penjagaan ketat juga dilakukan oleh militer selatan. Karena penyekatan ini, Menteri Luar Negeri Cina mendesak pemerintah Korea Selatan agar memberi jalan pada warga Cina yang akan mengungsi. Izin pun diberikan oleh Presiden Korea Selatan. Dongmu di sini langsung mencari rumah sakit agar mendapat pertolongan pertama untuk orang nomor satunya. Karena tidak tahu, ia malah datang ke dokter kandungan.
Jelas dokter ini menolak karena ini bukan bidangnya. Terpaksa Dongmu mengacam dokter agar mau membantunya. Dia langsung mengabari Jenderal Dongji, memberitahukan kalau presiden dengan dirinya sekarang. Jenderal bintang 4 ini terlihat kaget mendengar kabar itu. Dia memerintahkan agar Dongmu menjaganya sebelum bantuan datang. Di sisi lain, konversi pers dilakukan pihak Amerika Serikat. Mereka menyampaikan kalau aset militernya telah dicuri dan melakukan serangan pada Korea Utara. Mendengar ini, Yebo langsung menemui perwakilan CIA yang bernama John Martin. Yebo menanyakan kenapa tidak menginformasikan pada pihaknya dulu sebelum mengeluarkan berita pada media. Come now, Mr. Kwok. That puts us in the crosshairs. U.S. military weapons were used here in tech on North Korea. We needed to clear our name. Scene kembali pada Dongmu. Pasukan khusus yang dikirim Jenderal Dongji akhirnya datang, tapi Dongmu ngerasa curiga dengan gerak-geriknya. Tapi keren sih di sini doi peka. Dongmu berhasil merumpukan mereka. Gak sampai di situ, pasukan khusus yang menunggu di luar ini curiga. Nah lama meureun ya. Dia langsung ngecek ke dalam. 정벌이라. Di sini nih kelasnya, lihat cara bertahan hidup si tentara khusus Korut ini. Ngeri tuh anjir, masih bisa lompat dong. Ia menembaki ambulan yang membawa sang presiden. Mereka berhasil lolos, tapi di sini salah satu warga negara Korut tertembak. Dokter ini menelpon temannya Soheon, yang gak lain mantan istrinya Yebo. Mereka pun membawa presiden dan warga yang terluka ke tempat praktek Soheon. Masalahnya lagi, Soheon juga dokter bedah plastik. Saat akan mendapat pertolongan pertama, mereka tiba-tiba terdiam. Yap, warga Korut ini gak terselamatkan. Secara diam-diam, dokter kandungan ini melaporkan kejadian ini ke polisi. Laporan ini pun belum ditindaklanjuti oleh kepolisian karena mereka tidak ingin bertindak gegabah. Kepolisian memberikan laporan ini pada Menteri Pertahanan terlebih dahulu. Dalam data laporan, ada nama mantan istrinya Yebo. Yebo langsung berangkat ke rumah sakit tempat istrinya praktek. Sebelum berangkat, ia titip pesan pada asistennya agar mendatangkan polisi jika dirinya gak ada kabar selama 1 jam. Sesampainya di rumah sakit, Yebo kegep. Dia langsung diinterogasi, dibawa ke ruangan yang sama. Yebo terlihat kaget, ternyata laporan itu benar kalau Presiden Korut ada di sini. Yebo memperkenalkan dirinya sambil menawarkan bantuan, tapi ya tahu merenya posisi Korut sama Korsel gimana. Yebo memberitahu kalau Korut sudah menyatakan perang. Hanya dengan menyelamatkan orang nomor satunya ini, satu-satunya cara agar perang tidak terjadi. Saat Dongbu menanyakan kebenaran berita itu, Jenderal Dongji menjelaskan kalau pernyataan itu hanyalah gertakan untuk Korsel dan Amerika Serikat. Dongmu juga memberitahu kalau teleponnya sudah disadap karena ada tentara yang berusaha membunuhnya, jadi ia tidak bisa memberitahu keberadaannya saat ini. Setelah selesai, Dongmu sudah ditunggu oleh kepolisian di luar. Di sisi lain, rapat darurat kenegaraan dilakukan. Sekretaris Negara Amerika juga ikut dalam rapat ini. Saat sedang membahas statement Korut yang mendeklarasikan perang, Presiden Korea Selatan ini memberi perintah darurat militer. Gak lama, beberapa seluler pejabat mendapat notifikasi kalau Presiden Korut masih hidup. Sekretaris negara ini ingin memastikan berita tersebut. Ia langsung datang melihat orang-orang yang berhasil diamankan kepolisian. Yebo mendapat apresiasi atas kinerjanya ini. Beberapa saat kemudian, Yebo membawakan makanan untuk Dongmu. Tapi anjir, salah fokus dong. Ini ruang interogasi udah kayak hotel berbintang aja. Pas lagi diajak ngobrol, Dongmu gak ngejawab. Ternyata sakit yang dideritanya kambuh lagi. Ia meminta obat-obatan yang ada di kantongnya. Setelah berbagi informasi, Yebo memberitahu kalau negaranya akan mengadakan pertemuan tertutup dengan para petinggi Korea Utara. Dongmu juga memberitahu kalau negaranya telah membuat beberapa terowongan rahasia selama 60 tahun terakhir. Terowongan yang tadi meren ya, yang dipakai jalan tikus buat nyuri aset militer AS. Dongmu meminta agar diajak ke pertemuan itu, agar dirinya bisa memberitahu langsung Jenderal Dongji keadaan orang nomor satunya sekarang. Yebo langsung membawanya ke pertemuan rahasia.
Sesampainya di lokasi saat mereka sedang mengintai, tiba-tiba suara tembakan terdengar. Ternyata para sniper Korut telah mengetahui pertemuan ini. Mereka menembaki semua petinggi militer Korea Utara. Satu mobil berhasil lolos, tapi nggak sampai di situ. Militer Korut ini sudah mempersiapkannya matang-matang. Para pasukan elit lainnya mengejar mobil yang berhasil lolos. Dongmu berhasil melumpuhkan keduanya. Betapa terkejutnya saat ia melihat yang ada di dalam mobil ternyata Jenderal Pak Guangdong, bukan Jenderal Dongji. Kedua pejabat Korsel ini kaget dengan apa yang dilakukan Dongmu. Gak lama, pasukan elit Korut yang lain datang. Sekretaris negara Korsel ini tertembak, begitupun dengan Dongmu saat menyelamatkan Yebo. Untungnya militer Korsel gercep langsung melumpuhkan tentara Korut. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu Yebo kalau X-ray menemukan kanker stadium lanjut pada paru-paru Dongmu. Tentu Yebo terkejut mendengar pernyataan dokter. Yebo di sini terlihat merasa iba. Setelah siuman, Yebo menanyakan alasan kenapa menembak Jenderal Pak Guangdong. Dongmu menjawab jujur karena itu perintah yang dirinya terima dari Jenderal Dongji karena Pak Guangdong melakukan kudeta. Tapi di sini Yebo merasa ada yang janggal. Kalau Pak Guangdong yang melakukan kudeta, kenapa bukan Jenderal Dongji yang ada dalam mobil? Dan jika benar Jenderal Pak Guangdong, seharusnya dia di Korut aja tuh, nggak perlu mempertaruhkan nyawa datang ke Korsel. Mau apa juga? Nyir, bener juga merinya, kata si Dongmu teh. Dia pun langsung terdiam. Pada hari itu juga, Yebo menemui Menteri Luar Negeri Cina untuk bertukar informasi sebelum dirinya ditarik untuk pulang karena kondisi Korea Selatan saat ini sudah tidak aman. Di bandara, mereka juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang yang sama-sama ditarik untuk pulang. Bersamaan dengan itu, perwakilan CIA menemui Yebo juga. Ia meminta agar Yebo menasihati presiden agar tidak terprovokasi dengan pernyataan Korut yang mengajaknya perang. Tidak lama, telepon keduanya berdering. Yebo mendapat informasi dari timnya kalau jam tangan Presiden Korsel ini ada kode untuk meluncurkan nuklir. Dan John Martin, CIA, mendapat informasi kalau Presiden Korea Selatan sudah menyatakan perang dengan Korut. Scene beralih ke Korea Utara. Benar aja dugaan Yebo, ternyata kudeta ini didalangi oleh Jenderal Dongji. Dan Dongmu hanya dijadikan kambing hitamnya aja, anjir. Dongji berhasil menguasai room control militer Korut. Gak pakai lama, ia langsung menanyakan perangkat peluncuran nuklir. Tapi bawahannya di sini memberitahu kalau salah satu kodenya ada di jam tangan presiden. Di sisi lain, Yebo dan Dongmu sedang berdiskusi cara membatalkan perang nuklir yang akan terjadi. Dongmu berinisiatif coba menghubungi Jenderal Dongji. Tapi Jenderal Dongji di sini malah memerintahkan Dongmu agar membawa jam tangan presiden kembali ke Korut. Saat bersamaan, bawahannya mendesak agar Jenderal Dongji membatalkan deklarasi perang karena Amerika sudah mengirimkan nuklirnya ke Korsel. Akhirnya, Dongji memerintahkan untuk menarik pernyataan perang tersebut dan Dongji juga memerintahkan pasukan khusus untuk membunuh presiden secara bersamaan. Anjir. Di sini sih keren abis parah. Pasukan khusus Korut menyamar sebagai pas pampres Korea Selatan untuk menjaga Presiden Korea Utara. Setelah masuk, mereka melihat formasi para tentara Korsel yang menjaga rumah sakit sangat ketat. Strategi pun dimulai. Korut meluncurkan drone untuk menyerang istana Presiden Korea Selatan agar para tentara ditarik ke istana. Bener aja, setelah mereka pergi, pasukan khusus ini menjalankan aksinya. 정문 확보했습니다. Dan santuy kayaknya. Setelah berhasil dikuasai, pasukan kedua masuk, tapi jalan ke ruang operasi presiden dijaga ketat. Mereka kesulitan menembus pertahanan militer Korsel dan memutuskan memasang C4 untuk membobol lantai. Ditumpuk mayat gak tuh? Mereka berhasil menembus pertahanan Korsel. Akhirnya mereka berdua bertemu lagi.
Dongmu di sini kalah langkah. Tentara khusus Korut berhasil menembak presiden. Gak lama pasukan bantuan Korsel datang pakai tank tetah anjir. Tentara Korut di sini kelihatan pasrah. Peluru tadi akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dan ternyata yang dia tembak bukannya asli, yang asli ada badaknya. Pantesan tadi mukanya kelihatan bete. Bersamaan dengan itu, password nuklir terpecahkan. Jenderal Dongji langsung memberi perintah peluncuran. Pesawat Amerika Serikat juga menembakkan nuklirnya. Target projected at Japan. Japan? Ternyata target pengoboman bukan Korea Selatan, melainkan Jepang. Tentu Jepang shock mengetahui nuklir yang diluncurkan ke negaranya. Kok aing meureun ya? Jepang berusaha memotong jalur rudal nuklir ini, dibantu dengan Amerika Serikat yang juga meluncurkan rudal di pesawat luar angkasanya. Semua roket membunuh massal itu meledak di Laut Cina, getarannya juga sampai ke Indonesia. Di sini Jenderal Bintang 1 Korut bertanya kenapa targetnya Jepang. Jenderal Dongji memberikan alasan karena Amerika lebih mendengarkan Jepang daripada negaranya. Gak tahu tentang politik atau hal apa, jelos merenya. Mendengar kejadian ini, Dongmu meminta agar Yebo membocorkan berita seolah-olah Presiden Korut meninggal dengan harapan Jenderal Dongji lebih santuy gak barbar teuing. Agar ia juga merasa kalau kekuasaannya sekarang udah gak ada lagi yang bisa ngeganggu. Dongmu juga meminta lagi agar dirinya diizinkan ke Korut untuk membawa jam tangan yang diinginkan Jenderal Dongji. Ia beralasan kalau dilamain situasinya pasti makin bahaya. Dengan berat hati, Yebo ngayain permintaan Dongmu. Keesokan harinya semua udah dipersiapkan. Jam tangan yang akan dipakainya ini udah dipasang GPS pelacak real time. Mereka pun berangkat. Di perjalanan saat mereka isi bahan bakar, Dongmu melihat toko mainan. Ia meminta izin meminjam kartu kredit Yebo untuk membeli beberapa barang. Di sini satu story-nya. Sesampainya di terowongan rahasia, Dongmu titip pesan jika keadaannya sudah membaik. Ia meminta agar barang yang ia beli tadi dikasihkan pada istri dan anaknya. 연부는 세금 안 낚고 그동안 고마웠어 남쪽 처리. Dongmu langsung dijemput ke markas utama militer Korut. Mereka nggak ada rasa curiga sedikit pun. Saat Jenderal Dongji mengobarkan semangat untuk pasukannya, tiba-tiba semua terkaget dengan suara pistol. Ternyata Dongmu sudah menyandera jenderal. Setelah Dongmu mengunci lokasi, saat itu juga roket ditembakkan oleh Korea Selatan. Ia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kedua negara. Anjir, keren abis gila. Beberapa bulan kemudian, saat keadaan kedua negara mulai membaik, para pejabat Korsel ini diundang ke Korea Utara. Dengan kesempatan ini, Yebo memberikan hadiah yang dititipkan Dongmu sebelumnya. 안녕하십니까. 네가 인형이구나. Perjanjian kedua negara pun dilakukan. Korea Utara memberikan sebagian nuklirnya kepada Korea Selatan. Sebagai komitmen jika hal seperti ini terjadi lagi, kedua negara akan sama-sama musnah dari muka bumi.